Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini kita akan membahas mengenai dari komentar subscriber kami ya. Mohon maaf kita telat upload ya, biasanya kami upload itu di jam 4 sore, kita agak malam sedikit ya. Karena kami masih ada kegiatan. Jadi kalau mimin ini kalau misalkan nggak upload ya masih ketemu sama investor ya untuk konsultan. Ya ini kita bahas ya dari komentar user kau 2 jam yang lalu. Bahas Goto lagi dong bang, laporan keuangannya udah muncul tuh. Oke, kita akan bahas saham Goto. Ya, topik kita kali ini kita sudah mengumpulkan ya data-data dari laporan keuangan, terus market makernya siapa yang akumulasi, dan juga bagaimana strateginya. Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Topik kita kali ini kita berjudul seperti ini ya. Gue bilang AP. Ya, gue tuh terbang kan. Ini laporan keuangan ketiga dan gini strateginya ya. Seperti itu. Ya, apa yang sudah saya bikin ya konten kemarin bahwa Goto ini akan terbang ya. Kenapa kok bisa terbang? Ya karena dia sudah kering, agak kering ya. Uh, Tadi itu Goto itu mau diangkat ya, namun diguyur lagi sama Aka. Belum saatnya, ya belum saatnya. Ya, diguyur, ya, akhirnya nggak jadi. Ya seperti itu. Ya di sistem kami di stock price-nya mana ini stock price? Ya. Sistem kami itu di sini belum muncul, namun kami sudah mendapatkan informasinya dari Detik Finance ya bahwa laporan keuangan Goto kuartal ketiga tahun 2023 rugi susut 53%, beban umum turun 57%. Ini ditulis oleh Inka Zafika Air Putri pada jam 6 tadi ya, pada hari Senin. Nah, kita akan ungkap ya. Di sistem ini belum terupdate ya dari saya ini ya, stock price. Ya, kita belum update. Ya, dilihat ya. Tapi kita sudah mendapatkan sumber informasinya. Ini masih anget dan bagaimana strateginya, dan ini pasti kalian seluruh masyarakat Indonesia itu menunggu dari konten kami yang notabene itu mendukung mengenai dari saham Goto. Ya. Ini belum publish ya, nih dilihat kuartal ketiga ini belum publish ya, yang ya belum ya, masih publish ini. Ya, kita baca dulu. Ya, ini bahwa Gojek mencatatkan pendapatan bersih sekitar 10,51 triliun ya pada September tahun 2023. Angka ini meningkat 32% dari periode yang sama tahun lalu sebesar 7,97 triliun. Ya, ini prediksi kami betul ya bahwa Goto ini dia akan tumbuh ya dari sisi penjualannya ya. Seperti itu. Dan adapun pendapatan bersih ini diperoleh dari beberapa pos. Pos itu ada beberapa set produk ya. Di antaranya imbalan jasa yang menjadi kontributor terbesar Gojek ya. Apa yang sudah saya katakan kemarin di video kemarin membahas mengenai dari saham Goto bahwa Goto ini bisnisnya itu sangat bagus ya, dan dia sebagai market leader memang dia itu masih berupaya untuk memperbaiki laporan keuangannya. Terus kemudian disusul imbal iklan ya, iklan pendapatan iklan gede loh. Terus jasa pengiriman, imbal transaksi dan pembayar dan pendapatan lain-lain. Ya. Prediksi ini kita sudah mengungkapkan di video-video kemarin yang notabene banyak yang nyinyir pada konten ini, analisa bodong, analisa tai, konten nggak jelas, halu dan lain sebagainya, semua menghujat dari channel ini. Ya, karena apa? Karena saya melihat bahwa inilah potensi dari saham Goto di saat berita memberitakan bahwa Goto ini hancur ya, bahkan influencer di YouTube semua jelek semua. Tapi hanya channel ini yang membahas bahwa Goto itu sangat bagus ya. Seperti itu. Terus ada lagi ya investor yang bicara sama saya,
Ini saya tertarik dari analisa Pak Firman. Saya itu sudah bayar kelas ya 47 juta ya. Dia bilang bahwa Goto ini waduh rungkat dan lain sebagainya seperti itu. Saya jadi khawatir padahal investornya itu gede loh teman-teman ya. Sekitar berapa? 10 miliar. Ya, masuk di Goto dia dihujat seperti itu, dia lossnya agak gede ya. Seperti itu. Padahal dia punya uang sisa lagi untuk mengakumulasi. Padahal seperti itu. Tapi dia nggak, karena dia ketakutan dan lain sebagainya, ngehujat, nggak ada berita yang positif. Ya, tapi kita melihat itu semua dan prediksi kami betul. Loh, Mimin kok kenapa kok bisa prediksi betul seperti itu? Ya, karena satu sisi saya juga neliti mengenai dari bisnis digital. Berapa tahun? 7 tahun, bayangkan. Kalau kalian ingin hasil riset saya mengenai bisnis ya, bisnis online tentunya kalian bisa saja cek ya penelitian Firman Happy, tapi ini pakai label ini ya SEME. Kalian akan ketemu penelitian saya itu di mana ya, seperti itu. Tapi kalau kalian itu carinya di Google Firman Happy saja, kalian nggak ketemu. Tulis saja di sini. Di situ nanti kalian bisa baca apa tulisan saya. Seperti itu ya. Kita akan membahas lagi laporan keuangannya. Mengacu laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia pada hari Senin, manajemen Goto melaporkan perbaikan pun terjadi di bottom line. Goto mampu memangkas rugi bersih atributasitas induk sebesar 53% menjadi rugi bersih 9,55 triliun dari periode September tahun 2003, rugi hingga 20,32 triliun. Ya. Ini ya teman-teman ya. Jadi laporan keuangannya terus akan diperbaiki. Ya, inilah upaya kenapa kok Goto ini bisnisnya itu sangat bagus. Kenapa? Gini ya, kabar terbaru ya bahwa Goto itu sudah mencangkup semua produk yang produknya itu diterima oleh masyarakat Indonesia. Apa? E-commerce. Terus apa lagi? Fintech. Terus apa lagi? Iklan. Terus apa lagi? Jasa pengiriman, Gojek dan lain sebagainya, semua sudah masuk di otak, sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Kalian tahu ya, pinjol ya. Pinjol ini dia menjamur pada waktu itu, namun sudah disikat. Ya. Itu. Goto ini melakukan inovasi tersebut. Loh, kenapa kok Goto melihat peluang itu? Lihat, kalau kalian pengkreditan di perbankan itu sangat ribet ya. Tapi kalau dipinjol ya itu mudah. Ya, seperti itu. Terus kabar lagi yang terbaru ini belum publish ya. Aku Laku itu sudah disentil sama OJK. Nah, kompetitornya sudah dihabiskan semua nih. Terus TikTok disingkir. Ya, inilah ya, kompetitor sudah yang dia riset di Indonesia, sudah punya datanya, semua sudah dikumpulkan, disikat semua produknya dari Goto. Loh, kejam loh Min Goto kayak gitu. Enggak, inilah sebuah strategi bisnis. Bisnis itu masing-masing punya strategi. Ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi ketika Shopee terus Lazada itu masuk di Indonesia, oh ini e-commerce-nya oke. Nah, mereka yang investor asing itu dia dibebani jadi apa? Pajak. Pajaknya gede loh ya. Tapi kalau yang lokal itu makanya jam ini ya, kalau kalian mengetahui dari bisnis yang di Shopee itu, kurir untuk pick up itu sudah dibabat habis yang khusus Shopee ya. Tapi Gojek enggak. Ya. Terus bisnisnya tiap bulan itu ada trafficnya loh. Ya. Kalau kita melihat dari Gojek, ya Gojek sendiri itu dia dapatkan dari mana sumber pendapatan? Konsumen dia kena potongan, terus driver dia kena potongan. Untuk yang Gojek silahkan komen di bawah ya. Jadi seperti itu. Lah itu gunanya itu apa? Coba bayangkan, kau hitung seluruh driver di Indonesia itu ada berapa? Kita hitung-hitungnya yang secara realistis 1 juta saja. Coba ya, 1 juta saja Goto itu cuman ambil tiap transaksi pengantaran itu cuman 1.000. Coba dikalikan 1.000 rupiah kali 1 juta.
Padahal penduduk Indonesia ada berapa? Ya, itu yang dari Gojek saja. Terus dari apa namanya? Transaksi Tokopedia itu juga dipotong. Mimin juga transaksi Tokopedia itu dipotong-potongnya juga gede. Ya, dan ini nggak pernah habis. Ya, inilah yang terjadi dari Goto. Ya, kenapa tadi Goto itu sangat bagus ya. Inilah. Coba kalian bisa lihat semua Goto-Goto itu mengabarkan dia sangat jelek. Hati-hati juga investor kakap, dia sudah mengerti. Panic selling itu dimanfaatkan investor kakap. Nanti yang ngeguyur itu siapa? Yang menaikkan barang itu siapa? Kita cek dulu pemegang saham terbesarnya. Di tanggal 30 tadi, ya, akhir bulan ya. Itu tadi mau diangkat sama MG, CC, PD, YP, SK. Ya, mau diangkat. Dia sudah masuk. Beng. Ya, masuk ada berapa? 6 juta lot. Terus dibagi ini ditarik ya sudah masuk. Ya. Cuman dia baru jualan sekitar berapa ini? Ya 1 juta lot saja. Jadi MG sudah punya. Ya, tadi loh ya. Terus ini langsung nggak boleh ngangkat dulu. Ya, langsung diguyur habis-habisan tadi itu sama YU, AK ya dan juga Kasir. No problem itu hanya transaksi sehari. Kita tarik lagi ya dalam 1 bulan. Ya, 1 bulan itu yang sudah pegang siapa? YP, CC, PD, YU, XC itu sudah pegang ya. Nanti mereka yang akan bagian distribusi di atas. Bagaimana distribusi di atas itu Min? Di kelas nanti kita perjelas dan kalau kalian pengen ngebandari di suatu saham kita akan ajari. Ya. Jadi kalian setidaknya harus mengerti cara berpikirnya pasar modal. Ini ya nanti akan dinaikkan nanti ya ini akan yang jualan. Terus kita tarik lagi ya siapa yang akumulasi secara senyap pada 3 bulan yang lalu Min. Kita bisa cek juga ini YP, PD, XC, CC, SK. YP itu masuk 151 juta lot. Dia baru keluar sekitar 100 doang. Ini sisanya tinggal ada 48. Ini ditinggal ini ya. Dan yang distribusi secara masif itu ada AZ, AK, YU, ZP, BB, BK. Semua distri semua beng dalam 3 bulan tapi ini dimasukkan di sini. Ya, Min YP itu punya retail loh. Banyak akun sejuta umat retail yang mana? Ya, Mimin ini pakai YP ya, pakai YP. Tommy Aset ini wah iklan. PD Min enggak ya. Jadi pakai ini. Jadi ya broker-broker ini yang dipakai untuk mengakumulasi. Ya, oke ya kalian bisa melihat dari tadi segmen perusahaannya bagaimana dan kita perlihatkan dari DPS ya. Apa namanya? Daftar pemegang sahamnya. Nih. Coba kalian di-share di mana saja yang kalian punya itu namanya punya saham Goto, kalian pasti kena sentimen tuh, psikologisnya kena semua. Ya, tapi dimanfaatkan oleh ini untuk masuk. Ya. Kalau kalian mengikuti channel ini dari kemarin-kemarin ya memang kayak gitu dan bahkan ada yang pengen ketemu saya, kenapa kok bisa mendatangkan itu ya ini ya. Kalau kalian cermati bahasa saya mungkin kurang dimengerti untuk kalian, tapi kalau kalian itu dicermati secara detail, saya menyebutkan ini. Ya. Terus apalagi Min? Ya, IKN ini nanti apa namanya? Dia itu ya yang harus beroperasi itu adalah kendaraan listrik dan kendaraan listrik ini adalah punyanya antara Toba dan juga Goto. Tapi kalau kendaraan bensin dan lain sebagainya itu nggak boleh masuk. Apa animonya? Ketika sudah dibuka, masyarakat Indonesia pasti masuk ke sana ke IKN. Siapa targetnya? Bukan masyarakat kecil ya yang notabene dari Pulau Jawa, tapi masyarakat mereka yang ekonominya itu ke atas. Ya, itu bisnis juga, men. Ya, semua nggak boleh karena untuk mendukung kinerja apa namanya karbon ya untuk mengatasi karbon itu ya. Terus ada yang beranggapan IKN ini belum apa namanya menurut saya ini tergantung dari politik yang mana ya.
ketiga politik ini ya, paslon ini semua ingin menggarap itu. Kan ini tetap diteruskan ya. Nanti kan mereka dapat fee dari pemborong dan lain sebagainya seperti itu. Ini nggak bakalan diterbitkan kalau misalkan nggak dibentukkan, nggak diwujudkan. Mana mungkin sudah dibikinkan jalan dan lain sebagainya. Ini tinggal diteruskan saja. Ya, itu segmen bisnisnya. Ya. Sudah kena semua ya. Seperti itu ya. Saya sudah menyebutkan mengenai dari cara berpikir bisnis GoTo itu seperti apa, dan juga tadi saya perlihatkan ya DPS-nya ya, atau pemegang saham terbesarnya siapa, itu kalian bisa lihat ya. Makanya saya kemarin dihujat ya, terus dihina, bahkan channel tai kayak gitu ya. Ada yang bilang gitu, bahkan tukang halu ya, dan channel nggak genah ya. Ini ya enggak apa-apa, kalian ketahui nih ya, ini ya sudah keluar ya. Jadi saya ngomong ini nggak ngasal ya, karena saya sudah tahu. Oke, terkait hal tersebut kita lanjut kemana lagi ya, kita lihat dulu. Ini DPS sudah, kita langsung ke laporan keuangannya. Ini belum publish ya, sistem kami belum update, kemungkinan besok ya. Lihat dari asingnya itu distribusi. Domin ini asingnya distribusi loh. Ya inilah sebuah upaya ya, market maker atau likuiditas provider, kalian sebutnya itu big money atau bandar, istilah kasarnya ya seperti itu. Bikin semua ketakutan para retail ya, diguyur dan lain sebagainya. Gunanya untuk apa? Bahwa GoTo ini harus diturunkan dulu ya. Setelah diturunkan, semua sudah akumulasi di bawah ya. Akumulasi semua di bawah. Apakah GoTo ini akan kedepannya akan lebih baik? Cukup cerah. Bahkan ada yang memprediksi kalau kalian itu nggak kartos, kalian bisa 1 dekade atau 10 tahun belum tentu dia to grow. Kata siapa? Ya. Ya, seperti itu. Kata siapa? Sudah jelas-jelas bisnisnya sudah masuk di kultur Indonesia. Ya. Ini ya, untuk pesaing-pesaingnya ini sudah disingkirkan. Ya, Shopee dan juga Lazada, mereka akan berat mengenai dari pajak. Tapi kalau GoTo mungkin ya inilah ya yang terjadi bisnis kita. Ini ya. Dia distribusi, memang bagaimana caranya retail itu bisa mengguyur. Dan kalau kalian bisa lihat ya, ini tinggal nanti di offer 58, 59, 60 ini dicabut saja. Beng. Setelah dicabut nanti akan diterbangkan. Jadi modal itu kecil. Bayangkan yang ngebitnya ya, itu ada 54 juta lot. Tadi kalian bisa cek ya dari DPS-nya ini berapa ya. Selama 3 bulan ini masih sisa berapa? 48 ya. Dan ini masuk ada 151 juta. Ini memang rata-ratanya ada 81. Namun kan ini dalam artian 81 ini kan retail dan lain sebagainya. Tapi kalau market maker itu gede ya, harga di bawah. Karena mereka punya uang. Ya. Nih hasilnya. Finansialnya dia terus berupaya, makanya Telkom, sekelas Telkom itu investasi ke GoTo bukan jangka pendek kayak kita para scalper, day trading. Enggak. Ya. Mereka tenang-tenang saja. Coba lihat dari mimik wajah direksi Telkom ya, seperti itu. Mereka cukup bagus. Ya, kenapa? Karena GoTo itu total penjualan itu meningkat. Tadi di laporan keuangan ini ya, penjualannya ada 10 triliun loh. Ya, 10 triliun. Ya. Nah ini dia sudah turun ya, beban penjualan pemasaran juga turun dan nih ya, ini kalian nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi ya. Jadi seperti itu. Terus apalagi Min ya, ini GoTo ini masuk di LQ45, Kompas 100, IDX 30, IDX 80 dan juga ini ya. Ini gunanya untuk apa sih bursa itu Min? Jadi bursa itu dia melabeli
label ya, label di tiap emiten. Ini loh, emiten ini cukup bagus ya. Bagus dari apa? Transaksinya, nilainya yang tertransaksi di sini cukup ramai, nggak sepi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini akan ditawarkan oleh investor kakap ini loh ya. Makanya kayak kemarin yang berinvestasi di saham GoTo ini PHM apa namanya, beli 1 triliun itu karena itu dia support, ayo tak support biar kamu ada kinerjanya. Ketika dia support, apa yang terjadi? Ya, ketika dia punya modal berusaha untuk memperbaiki laporan keuangannya, ini pasti retail itu masuk. Ya, masuk cukup banyak sekali, masuk di GoTo. Ya, kalian bisa cek ya. Ini yang menjadi nilai di saham GoTo. Ya, nilai ya, bukan nominal ya. Nilai ya. Ini karena GoTo ini untuk volatilitasnya sangat gede. Transaksinya cukup ramai ya, dan volumenya cukup gede juga, nilai transaksinya cukup ramai. Nah, makanya ini adalah santapan empuk para mereka investor kakap ya, big money, karena ya sekali sikat ya untungnya gede ya. Adapun rugi, mereka disiplin kerugiannya cukup bagus, resiko keuangan cukup bagus ya, dananya cukup gede ya. Ini ya kalian bisa dimengerti mengenai hal itu ya. Terus untuk transaksi tadi sempat mau diangkat, namun ya ini sudah masuk semua ya. Dan Mimin tadi sudah upload juga, Mimin sudah punya di mana ya, kita sudah share kepada kalian ya. Ini dari saham GoTo ya, bisa cermati. Min, nah besok GoTo ini melihat animo seperti apa? Nanti retail akan buru masih diangkat. Nah itu nanti ketika retail banyak memburu, ini nanti juga didukung ya, di support juga, ada dorongan dari block trader dan lain sebagainya, didorong semua. Nah, nanti mereka yang jualan ya sudah yang mengakumulasi jauh-jauh hari ya, di average secara jangka panjang ya, seperti itu. Ketika turun langsung masuk banyak sekali ya, nah, itu ya. Lah kok kejemin. Ya, ini bukan kejam, itu adalah strategi dagang. Ya, strategi dagang itu berbagai macam caranya. Ya, bukan curang. Lah, targetnya siapa? Target di saham GoTo itu adalah para retail. Ya, mereka yang uangnya gede, ya, tapi nggak bisa ngelola keuangan. Ya, khususnya di pasar modal. Terus mereka yang lalai. Ya, seperti itu. Makanya ini adalah target-target mereka ya, yang sudah ahli berkecimpung di dunia pasar modal, yang sudah berahli di dunia bisnis, ya mereka di sini, masuk sini, ya, seperti itu. Karena investor di saham GoTo itu bukan investor retail yang uangnya 1 juta, tapi miliaran yang masuk investasi di saham GoTo itu cukup banyak sekali. Ya, mereka notabene orang yang nggak ngerti dunia pasar modal, hanya cuma ikut-ikutan. Mereka beli nggak ada salesnya yang dampingi, konsultan, seperti itu nggak ada. Ya, seperti itu. Makanya kami bikin kelas itu untuk membantu kalian, bukan kita itu pengen mencari rezeki situ, enggak. Kita sudah cukup dari pasar modal. Ya, makanya Mimin ini jadi full time trader ya, dan juga ya pelaku bisnis juga ya. Loh, kenapa kok berbayar, Min, nggak gratis ya? Jadi gini teman-teman ya, cara berpikir gini, kalau kalian itu gratis kalian pasti akan meremehkan ilmu kalian. Tapi kalau kalian itu berbayar, kalian punya jiwa emosional. Oh, saya sudah bayar loh, saya sebenarnya harus bisa ya, seperti itu. Padahal ya kayak gini. Padahal ilmu itu sangat mudah digali. Kalau kalian itu gratis paling menyepelekan. Tapi kalau kalian itu berbayar ya ilmunya cukup tinggi. Ya seperti itu. Ya, nanti untuk kelasnya ya ada di deskripsi di bawah ini. Ya ini untuk yang mau saja. Kalau yang nggak mau ya nggak masalah, kita nggak target kok. Ya. Dan ingat ya, di kelas nanti kita selenggarakan di bulan November, ya besok kita akan tutup, ya tutup semua. Ini daftar udah penuh. Next, kembali situ. Ya, oke, bagaimana strateginya? GoTo ini sudah diganjel 55 dan juga 54. Ya, kemungkinan ini nggak bakalan turun. Jadi untuk para yang
secara realistis ya, investor kakap mereka sudah kumpulkan semua orang-orang yang punya uang di atas 1T. Ya, kita juga mendeteksi ya, mereka sudah kumpul ya, dikumpulkan. Nanti entah itu pakai kelola dana lain dan lain sebagainya, itu sudah siap ya ketika saham GoTo ini akan dibawa turun ya. Lalu bagaimana Min ketika sudah turun ya, semua sudah serap, mereka sudah nggak sabar, sudah cut loss semua ditampung ya, udah gede ya, tinggal nanti naikkan itu cukup murah kok ya, ini cuma 9 juta lot saja. Dan ini kalau misalkan bidnya di 58 ini tinggal dicabut, ini punya bid bandar ya. Bid bandar ini ketika dicabut ya mudah sekali. Pasti yakin 100% 1000% ketika saham ini dinaikkan sampai di atas, pasti retail ini akan ikut-ikutan dan pasti akan banyak yang FOMO. Enak ya seperti itu. Ya, karena yang mereka jam terbangnya cukup gede ya. Jadi mereka dibantu dari psikologisnya. Apalagi yang masuk di saham GoTo itu usianya ya mereka yang punya bisnis ya, mungkin uangnya, asetnya cukup banyak, masuk di saham GoTo nggak bisa kelola, segmen yang gimana sebenarnya, cuma ikut saja, pasti nanti akan ikutan ya, seperti itu. Makanya kemarin kami tak suruh masuk, yang tujuan untuk investasi masuk saja, nggak masalah ya. Ya, tinggal tunggu saja waktunya. Kemungkinan besok antimonya langsung diangkat naik. Syukur-syukur kalau diturunkan silakan kalian sikat saja. Ya. Kalau apa namanya? Kalau pengen untung lebih besar lagi, kita juga ada triknya. Ya. Walaupun ini turun di harga misalkan 56, ya, kalian nggak punya barang, kita punya triknya. Namun kami nggak akan bahas di secara umum ini. Kenapa Min? Karena juga menjaga privasi market maker ya, privasi mereka yang punya kepentingan di saham GoTo ya, privasi juga mengenai mereka yang pengen menggerakkan dari saham GoTo. Kita mengajarkan secara umum saja di sini ya. Ya. Seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang di dunia pengen investasi untuk jangka panjang di saham GoTo ya, silakan ya. Ingat ya, seperti itu. Oke, kita ke strateginya di mana Min? Strategi di saham GoTo ini. Ya, apa yang saya katakan bahwa saham GoTo ini sudah terkonsolidasi, dia ranknya itu ada di harga 53 sampai ke 58. Ya, jadi manfaatkan momen tersebut untuk diakumulasi. Syukur-syukur di 51 kalian nggak bakalan deh. Ya, mereka sudah siap antri, ketika ada yang ngeguyur sampai situ sudah masukkan gede-gede. Bung, kayak gitu. Ya. Atau enggak kalian bisa beli di nego. Ya. Kalau yang mau jual di saham GoTo di pasar nego kami siap. Ya, tampung berapa triliun, berapa miliar kami siap. Silakan ya, tapi di nego. Loh kok mimin ada? Ya nanti tinggal ditawarkan sama peserta kami. Ya. Peserta kami mereka asetnya juga gede. Ya. Ada berapa? Intinya ada yang di atas 100 juta ke atas, bahkan ada 5M, 10M ya, tinggal ditawarkan, nanti mereka saya koordinasi dan lain sebagainya. Nah ini teman-teman ya, mayoritas para sales, para apa namanya broker itu nggak membina dari investor retail, nggak membina ya. Jadi mereka itu hanya bagaimana sih retail itu atau nasabahnya itu bisa transaksi terus-terusan, tapi tidak mengajari cara kerja pasar modal. Ya, Mimin ini tahu cara kerja pasar modal itu bagaimana, ya, bagaimana profitnya, bagaimana sistematikanya. Mimin tahu, diajari ya dari perkuliahan. Ya, makanya saya bicara saham GoTo ini ya memang ini makanan sehari-hari Mimin pas waktu kuliah. Karena risetnya Mimin itu 7 tahun. Riset loh. Dan karyanya kalian bisa nikmati. Silahkan tulis, dicek saja siapa saya. Ya, seperti itu. Oke, untuk kalian yang pengen masuk. Min masuk saja gimana? HK saja enggak masalah ya. Di harga besok ya sebelum naik ya di 57. Pokoknya di rank 58 sampai di 54
sampai ke bawah, syukur-syukur diskon banget lah. Kalau kalian tujuannya investasi, masuk saja di situ. Nanti tinggal di hold. Kalau kalian itu nggak sabar, kadang kan tiap investor berbeda-beda. Kalian bisa jual di 60 dan juga di 64 serta di harga 66. Untuk jangka panjangnya ada di harga 94 dan juga di 99. Ya, syukur-syukur kayak terjadi di di bulan Desember ya, diangkat dari harga 81 sampai ke 103 ini dengan modal dana sekitar 1T, yaitu yang gerakin itu adalah MG ya. Ketika distribusi terus, MG ini sudah musyawarah di sini di harga 200. Jadi kumpulkan tuh para investor ya, orang-orang yang gede-gede ya, tinggal dikumpulkan yang mungkin asetnya ada 1T ya, tinggal dipasrahkan sama trader atau joki ya di situ. Jadi semua kelola tinggal perjanjian kesepakatannya bagaimana, caranya bagaimana, semua ada. Mimin tahu semuanya dan itu juga diajari di perkuliahan Mimin ya. Makanya Mimin di pasar modal ini sudah berkecimpung di dunia keuangan itu sudah 10 tahun ya. Karena memang belajar dari nol ya, dari 100.000 jadi ya kayak gitu ya. Nih, untuk yang trading bagaimana Min? Yang pengennya trading saja ya, semoga kalian dapat tuh di barang di harga 55 ya, dan juga di 56. Kayaknya sih enggak deh, enggak bakalan. Syukur-syukur nanti ya untuk jualnya di 57 enggak, kalau enggak yang 58. TikTokan saja seperti itu. Volumenya gede-gede ya. Seperti itu. Ada yang nyesel, waduh saya nggak borong ya, nggak ngikut Pak Firman kayak gitu. Ya nggak masalah, penyesalan itu datang dari akhir ya, sih seperti itu. Mungkin itu saja ya, sedikit review dari kami. Mungkin kita nguploadnya kemalaman, mohon maaf ya rekan-rekan ya yang sudah ngantri untuk Mimin bongkar nih dari saham Goto, karena Mimin ini berbeda arah dari beberapa influencer, berita, terus guru-guru saham ya, berbeda arah ya. Kalau kalian ikuti ya kayak gini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Untuk kalian yang cut loss nggak perlu khawatir ya. Jangan nyerah karena itu adalah sebagai uang kuliah kalian atau uang sekolah kalian ya, seperti itu. Dan untuk yang masih hold ya, ini silahkan kalian mau bagaimana mekanismenya, mau untuk jangka tahun, jangka panjang dan lain sebagainya, jadi seperti itu ya, betul ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga para subscriber kami yang sudah ngantri ya, pengen masuk di grup kami sejak 1 tahun yang lalu. Mohon maaf ya, kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu ya. Dan ini ya hasilnya, teman-teman yang sudah gabung bersama tim kami di bulan September kemarin, bahwa total kita dalam 1 bulan itu rekomendasi ada 54 stok yang terdiri dari profitnya ada 42, adapun stok holdnya ada 1, stop lossnya itu 11, jadi win rate-nya sekitar 78%. Jadi antara profit dan juga lossnya masih banyak profitnya. Lalu bagaimana Min untuk cara gabungnya agar mendapatkan rekomendasi saham yang pacu untuk besok ini? Gini teman-teman, trading saham ini diklik, nanti kalian akan masuk di grup seperti ini, dan lalu kalian tinggal pencet nih ya, ada tulisan tombol gabung ya. Setelah pencet tombol gabung, nanti kalian akan jumpai menu yang seperti ini ya. Pilih yang rekomendasi saham cuan besok, kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan. Pilih yang antara itu agar mendapatkan rekomendasi saham kayak tadi ya, secara 1 bulan itu pasti cuan. Silahkan kalian bisa masuk. Karena untuk setiap harinya kita posting sekitar 1-8 emiten untuk setiap harinya, dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ataupun untuk stop lossnya 1-3%. Kami akan posting di jam 15:50 untuk setiap harinya ya, jadi seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube kami, kita juga ada inovasi terbaru, ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya Min? Ya, deskripsi di bawah ini diklik ya, itu ada tulisan grup Telegram, diklik saja nanti akan muncul menu seperti ini. Ya, Min, apa bedanya antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya lebih murah yang ada di Telegram. Kenapa kok bisa murah? Karena kami baru saja bikin sekitar 1 bulan yang lalu ya.
atas masukan dari subscriber kami untuk ingin bisa masuk. Dan ini ya, apa yang saya katakan tadi di awal-awal, bahwa kita buka kelas akademi ya, ini karena masukan kalian. Min, saya ingin diajari konsepnya itu kayak perkuliahan. Jadi kita kelas akademi kita kendalikan di bulan November, angkatan pertama ini masih promo ya, ada cuman bayar 350.000 saja untuk 100 orang pendaftar utama. Besok kami akan tutup karena mau penuh ya. Dan kita akan adakan 8 kali pertemuan. 8 kali pertemuan itu bagaimana Min konsepnya? Jadi satu minggu itu kalian ada materi 2 kali ya. Jadi harinya nanti kita akan share di grup ya. Dan ini sudah mau penuh ya. Dan terus acaranya jam berapa? Jam 19 lebih 50 menit ya. Pas waktu jadi malam-malam, jadi sudah kalian kerja rileks, kalian tinggal nonton HP saja, mungkin sambil tiduran dan lain sebagainya. Kita menyampaikan materi dan nanti kita diskusi saham yang kontemporer ya, dari materi dari dasar nanti kita akan sampaikan untuk kalian ya. Itu yang kelas akademi. Terus ada beberapa level yang kalian mungkin nggak masuk pingin akademi, ada khusus yang rekomendasi saham saja. Kalian dapatkan rekomendasi saham dari kami ya. Ini yang level 1 sampai 3 itu yang apa namanya? Level 1 bulan ya. Sebetulnya ini apa yang saya katakan tadi ini lebih murah ya daripada dari YouTube ya, karena kan baru bikin itu. Terus yang level 4 ini yang 1 tahun ya. Jadi kalian cuma satu akses, kalian dapatkan rekomendasi saham dari tim kami. Dan ini untuk pasti cuan, ini kelas investor pemula sampai pasti cuan kelas pro ya. Ini itu kalian mendapatkan informasi ini semua ya. Jadi lebih ke VVIP ya. Nah, kalian bisa jumpa dengan saya ya, entah itu di mana, tinggal kalian request saja. Jadi waktunya itu menyesuaikan kesibukan kalian atau jam longgar kalian. Yang khusus yang kelas profesional, jadi nggak mengikuti dengan yang itu ya. Mungkin kalian sibuk ya, punya bisnis lain, nggak bisa kantor ini, kalian ingin belajar itu semua langsung sama saya secara offline, kita ajari, kita dampingi ya, seperti alumni kami. Dan untuk yang di kelas akademi nanti kalian akan dimasukkan di grup alumni ya, nanti kalian bisa ikut trading bareng ya bersama Mimin ya, setiap harinya konsultasi yang takutnya nanti Mimin ini jadi bandar yang gerakin itu di kelas Mimin ya. Enggak, kita bisa itu ya untuk mendampingi kalian agar bisa jadi trader mandiri ya. Ini silahkan kalian bisa masuk ya. Baik, mungkin itu saja sedikit review hari ini ya. Kita akan bahas saham yang lainnya lagi. Mohon maaf kita uploadnya kemalaman ya, karena kita tadi masih ada kegiatan ya. Jadi Mimin kalau ngilang nggak ngupload ya, pasti Mimin masih ketemu sama investor ya, dan juga mungkin ada masih hajatan seperti itu, atau enggak ya sakit ya. Ya, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tuh bisa cuan secara konsisten seperti itu.